Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 9 Desember tahun 2023 Miladiah, atau bertepatan pula dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Ini adalah merupakan sebuah kesempatan untuk kita menuangkan semua pemikiran kita selaku masyarakat Indonesia, karena melihat fenomena pemilihan presiden yang insya Allah dilaksanakan bulan Februari tahun 2024 Miladiah, atau tinggal 3 bulan di depan kita akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden, dan kemudian kita akan mencari sosok kandidat yang layak untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang menguak, yang mengemuka di dalam perbincangan publik, di ruang-ruang publik hari-hari ini, terkait dengan 3 calon kandidat presiden yang akan dicalonkan nanti oleh Komisi Penyelenggaraan Pemilu atau KPU Republik Indonesia. Dan hal ini mendorong kita memotivasi pemikiran publik untuk melihat lebih jauh tentang fenomena yang terjadi, langkah demi langkah, step by step dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya pribadi dengan segala kemampuan dan pemikiran yang saya lihat selama ini akan mendudukkan persoalan ini secara filosofis, karena segala bentuk realitas kehidupan kita dinilai oleh panduan nilai-nilai kehidupan dan etika yang kita kenal dengan istilah axiology. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita selalu menuntut perbaikan dalam 3 sikap secara axiology. Yang pertama adalah etika, logika, estetika. Itulah panduan nilai dalam kehidupan kita umat manusia. Yang tertinggi adalah pemahaman terkait dengan makna spiritual atau agama yang kita yakini. Apalagi Islam merupakan agama yang diturunkan bertalian dengan historik sejarah para nabi. Ini merupakan petunjuk yang sangat baik untuk kita amalkan selaku manusia yang berpikir, manusia menggunakan logika, akal dengan sempurna. Karena Islam itu merupakan agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari rentetan sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Islam itu mengedepankan pola pikir manusia, pola pikir yang sehat, logika yang kuat di dalam memahami setiap teori, bahkan sampai kepada praktik di dalam Islam. Oleh dan sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Tinggi dalam konsep berpikir, tinggi dalam perbuatan, akhlak, moralitas, etika kehidupan manusia. Dari ketiga kandidat ini mencakup dengan sepak terjang mereka untuk menjadikan diri mereka sebagai sosok pemimpin di negara kita. Secara filosofis, bahwa perjalanan 3 kandidat ini ibarat seseorang yang berjalan dan menanjak gunung dalam mencapai cita-cita mereka.
filosofis terkait dengan pasangan yang nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Filosofis yang saya temukan dan saya lihat bahwa kandidat Anies Baswedan atau yang kita istilahkan dengan istilah Amin, Anies dan Muhaimin adalah digambarkan sebagai sosok yang sedang menapaki sebuah gunung. Perjalanan filosofis kandidat ini bagi Anies adalah menapaki sebuah gunung. Perjalanan menanjak sebuah gunung ini adalah membutuhkan kekuatan yang prima, kontrol yang tinggi, dan kemampuan logika yang kuat untuk memahami bagaimana perjalanan yang akan sampai ke puncak, menuju pada sebuah puncak kejayaan di dalam cita-cita menjadi seorang yang akan memimpin negara yang begini besar, negara yang berdaulat, negara yang demokratis. Oleh dan sebab itu, fenomena terjadi dalam diri mereka adalah membutuhkan kekuatan, kontrol yang tinggi, ekstra kemampuan logika yang baik. Mereka menapaki sebuah gunung. Tidak berarti bahwa gunung yang ditapaki itu adalah tidak mengandung banyak tantangan. Banyak tantangan. Di samping menapaki gunung, mereka juga harus melalui lembah. Mereka melalui lembah-lembah yang bila mereka tidak berhati-hati, maka mereka akan terjerumus, akan terjerembab, jatuh ke dalam jurang. Oleh dan sebab itu, kontrol yang tinggi, ekstra hati-hati sangat dibutuhkan. Dan inilah pernyataan saudara kita, Anies Baswedan, pernah mengatakan bahwa perjalanan untuk mencapai perjuangan, mencapai pilpres, pemilihan presiden ini tidaklah ringan. Membutuhkan kekuatan yang sangat-sangat betul-betul. Di samping kekuatan pikiran, juga tenaga. Berkeliling kemana-mana memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat, menguras tenaga yang sangat baik, menguras tenaga yang sangat banyak, dan cara berpikir yang sehat. Dan itulah yang dinamakan dengan proses menapaki atau menanjak pada perjalanan hidup yang menuju pada puncak kejayaan. Dan ini sudah dilakukan oleh Anies Baswedan hampir sampai ke puncak. Ini bulan Desember, sebentar lagi bulan Januari, insya Allah dia akan turun dari puncak dan juga harus berhati-hati. Tapi pengalaman yang dilalui Anies Baswedan adalah pengalaman yang memang sudah dihafal betul. Bagaimana konstruksi jalannya, bagaimana struktur jalannya, bagaimana menghadapi tikungan, bagaimana dia harus menghindar, dan bagaimana dia harus berhadapan dengan tantangan-tantangan itu dan tidak bisa dihindari. Ini adalah sosok daripada Anies Baswedan. Kemampuan beliau adalah menjangkau segala macam pertanyaan umat, bahkan para guru-guru besar, para akademisi, para mahasiswa, akademisi, orang-orang kampus. Setiap pertanyaan mereka, bahkan para guru-guru besar yang bertanya, semuanya dikunyah dengan habis, ditelan dengan baik oleh Anies Baswedan, dijawab dengan konsentrasi yang sangat kuat. Itulah sebabnya perjalanan yang sangat baik ini harus dimanfaatkan betul oleh saudara Anies Baswedan, karena kita selalu berdoa agar beliau sebagai sosok yang sesuai dengan kriteria Islam, di mana beliau kuat, beliau cerdas, dan memiliki kemampuan intelijensi dan paham tentang persoalan internal, eksternal bangsa kita. Sehingga demikian, kita selalu mendoakan beliau agar di era kepemimpinan Joko Widodo ini, beliau selalu aman menjadi seorang kandidat hingga sampai menduduki tampuk kepemimpinan sebagai presiden. Kemudian, sosok Prabowo Subianto adalah sosok yang menuruni gunung atau menuruni lembah. Artinya bahwa beliau hanya melanjutkan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Joko Widodo, yaitu dengan satu filosofis mereka, tim mereka yang tergabung dalam beberapa koalisi partai-partai besar yang menamakan Indonesia Maju. Berarti apa yang dilakukan oleh perjalanan calon kandidat Prabowo Subianto adalah mengikuti jejak daripada Jokowi, melanjutkan. Sementara Anies Baswedan adalah konsep perubahan. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang menjadi pemikiran publik hari-hari ini. Ada yang menyukai melanjutkan, dan sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan untuk perubahan dalam segala struktur kehidupan dan kezoliman, bahkan kebrutalan yang terjadi beberapa bulan yang lalu.
termasuk dengan hampir runtuhnya The Guardian of Constitution atau penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi, sehingga diputuskan Ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari statusnya sebagai seorang Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Ini adalah merupakan sebuah fenomena yang akan dilalui oleh Prabowo Subianto, dan apabila hal ini tidak hati-hati, walaupun dia menuruni lembah, menuruni gunung, tingkat ekstra hati-hati, justru ini yang paling bahaya. Mengapa? Karena ketika menanjaki beberapa step, beliau ini sudah berpengalaman, dan pengalaman yang beliau lalui selalu kalah. Sejak mencalonkan diri menjadi seorang wakil presiden, kalah, dan 2 kali menjadi calon presiden pun kalah. Dan hal ini hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi atau presiden yang ketujuh, Joko Widodo, 2 periode. Artinya bahwa beliau Jokowi mendapati sebuah elektabilitas, kekuatan, dan menduduki tampuk kepemimpinan sebagai presiden bukan karena kemampuan Jokowi, tapi begitu banyak partai-partai pendukung, sehingga apa yang dicapai oleh Anies Baswedan dengan menaiki gunung teruji dari pertanyaan-pertanyaan publik beberapa hari ini, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kemampuan Jokowi jauh bila dibandingkan dengan kemampuan Anies, di mana beliau hanya didukung oleh 3 partai. Dan dapat kami katakan, dukungan terhadap Anies Baswedan dengan Joko Widodo tentu beda. Proses perjalanan kepemimpinan Anies Baswedan dimulai dari beliau pernah menjadi menteri di era kabinet kepemimpinan Jokowi, dan kemudian beliau menjadi seorang gubernur 1 periode. Tapi pengalaman dan kematangan yang kita lihat, setiap kali diajukan pertanyaan oleh masyarakat luas, segala komponen masyarakat dari berbagai macam sisi kehidupan, entah dia masyarakat kampus atau masyarakat awam, semua dijawab Anies Baswedan dengan penuh perhatian dan sistematis, kontekstual yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah kepiawaian, inilah kecakapan, inilah jeniusnya Saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden kita. Dan terkait dengan calon presiden Prabowo yang ketiga kalinya, apabila hal ini gagal, subhanallah, sungguh-sungguh sangat memprihatinkan terkait dengan kepribadian Jenderal Prabowo. Dan ini merupakan sebuah olok-olok, sehingga para komikus, orang-orang yang pelawak kita yang baik di media sosial, media mainstream, televisi, mereka mengolok-olokkan bukan kepada Prabowo, tapi kepada wakil Prabowo, Gibran Rakabuming Raka atau anaknya Jokowi. Oleh sebab itu, ketika menuruni lembah ini tentu harus lebih berhati-hati. Apabila hal ini salah di dalam melangkah, maka bahaya yang akan diterima termasuk olok-olok publik yang semakin kuat atas kepribadian Pak Prabowo. Tapi pernah saya sampaikan bahwa beliau ini orang yang enjoy, orang yang tidak mencari sesuatu, karena beliau mempunyai mental yang kuat, mental seorang ksatria, mental seorang jenderal, tentu sudah terlatih. Tapi sayangnya di dalam proses yang ketiga kalinya ingin menjadi presiden ini, beliau telah bukan salah memilih, tetapi inilah pilihan kita manusia belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa saya masuk campur, karena itu adalah urusan Pak Prabowo dan para timnya. Yang penting kita hanya menghimbau kepada masyarakat kita sebagai pendukung Anies, kita doakan supaya Anies menduduki presiden yang ke-8 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena seluruh komponen masyarakat kita sangat puas dengan penampilan Anies yang sederhana, lembut, dan bukan dibuat-buat, tapi merupakan sebuah figur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan masyarakat kita Indonesia yang luas ini dari segala suku, kaum, bangsa, agama sekalipun, dipersatukan Anies dengan konsep kerjanya yang real, konsep kerjanya yang nyata atas kesaksian tokoh-tokoh agama lain yang mengakui kinerja dan etos kerja Anies Baswedan. Nah, ini adalah merupakan sebuah petunjuk bahwa Anies ini adalah pemimpin yang membudaya, pemimpin yang berakar dari satu kekuatan intelektual yang tinggi, dan kemudian dapat mempersatukan seluruh komponen masyarakat dari suku, kaum, bangsa, bahasa, daerah, dan agama yang ada di negara kita. Dan keinginan masyarakat inilah kemudian yang akan
tertuangkan dalam pemikiran kita sebagai masyarakat yang selalu menilai apa adanya tentang penampilan Anies Baswedan, tidak dibuat-buat. Dan ini perjalanan yang saya bilang tadi, menapaki gunung yang sangat tinggi, dan kemudian nanti Januari insya Allah dia akan turun ke bawah. Dalam perjalanan turun inilah kita akan melihat fenomena atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan menyadarkan orang-orang tertentu untuk kembali melihat lebih jauh tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak menutup kemungkinan artinya bahwa nanti akan ada partai-partai politik yang ternyata tidak mendukung Anies, yang hanya 3 partai yang ada, Nasdem, PKS dan PKB, insya Allah akan mendukung. Amin. Insya Allah kita doakan bersama, karena segala yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Kalau kita memikirkan A, Allah bisa jadikan B, Allah bisa jadikan C, dan lain sebagainya. Kekuasaan Allah, kita hanya bermunajat, kita hanya memohon dan berdoa agar bangsa ini selalu tentram dan bangsa ini membawa kedamaian di kemudian hari setelah ada pemimpin yang baru. Dan saudara Ganjar Pranowo ini merupakan perjalanan kandidat yang sangat berjalan pada persoalan yang sangat berlika-liku. Jadi perjalanan Ganjar Pranowo ini bukan hanya menapaki dan menuruni gunung atau lembah, tapi juga menghadapi banyak sekali tikungan, banyak sekali lika-liku hidup yang harus beliau lalui. Dan kita hanya berdoa, mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat, Ganjar juga sehat dan diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi persoalan di antara internal partai mereka. Nah, kita juga berdoa kepada Anies secara khusus agar Allah takdirkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, karena beliau adalah kandidat yang betul-betul memahami persoalan internal eksternal bangsa kita. Beliau cerdas, segala komponen masyarakat sudah teruji dengan menggunakan berbagai macam bahasa yang sederhana, bahasa yang tinggi, bahkan menggunakan bahasa asing. Insya Allah tidak dipermalukan kita di kancah dunia. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah kecintaan hati kita jika bangsa ini dari segala komponen masyarakat sadar untuk melihat perubahan bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Is the best. Thank you.